Hyundai Hillstead memang meraih kemenangan meyakinkan atas Red Sparks. Namun sang speaker andalan Hillstead Moma Bakoso kecewa dengan Red Spark Mega tidak dimainkan hanya melawan lapis kedua melawan para bocil Red Spark yang sempat membuat panik pemain Hillstead. Moma mengungkapkan melawan Red Spark adalah laga gengsi yang paling menantang, kami hanya melawan pelapis kedua Red Spark. Saya tahu mereka menyimpan tenaga untuk melawan kami pada babak semifinal playoff. Saya hanya melihat Mega di bangku cadangan. Moma seperti merindukan Mega di lapangan saat menjadi lawan, akan tetapi Kohejin tidak mau ambil resiko pemain inti. Seusai pertandingan, pemain Hillstead menghampiri Mega, sebagaimana diketahui Mega dan pemain lawan begitu dekat, sehingga ketika seusai bertandingan, mereka layaknya sahabat meskipun menjadi rival. Mega langsung mendapatkan banyak adaptasi dengan cepat bersama pemain lawan, bahkan adaptasi yang dilakukan Mega terbilang luar biasa. Efeknya Mega menjadi lebih nyaman saat bermain sehingga dirinya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Kemampuannya kini membuatnya menjadi top skor sementara bagi timnya dan ambil peran besar meloloskan Red Spark di semifinal playoff, sebuah hal yang pastinya tak pernah dibayangkan. Mega sebelumnya, apalagi ini adalah yang kedua bermain di Korea. Permasalahan soal teman dalam hal ini, Mega sudah terlihat sangat akrab dengan teman-temannya, terlepas dari sikap humble yang terus ditunjukkan olehnya di lapangan maupun di luar. Selain itu, ia juga selalu menunjukkan rasa respeknya kepada lawan. Sikap seperti itulah yang membuat Mega dengan mudah dapat bergaul dengan siapapun, termasuk dengan semua pemain lawan. Selama berkarir, Megawati cukup dekat dengan beberapa pemain bintang Korea. Sementara Iu pelatih Kang Sung Hyung justru merasa kurang puas menumbangkan Red Sparks dengan skor telak 3-0. Kemenangan ini membuat mereka naik ke peringkat 2 klasemen, sementara dengan koleksi 63 poin, unggul 3 angka dari Red Sparks yang berada di posisi ketiga dengan 60 poin. Meskipun Hyundai Hillstead meraih hasil positif, Kang Sung Hyung mengungkapkan kekecewaannya. Hal ini disebabkan karena Red Sparks tidak menurunkan kekuatan penuh, termasuk absennya Megawati Hangestri Pertiwi. Salah satu pilar utama tim. Hanya libero Nohran sebagai satu-satunya pemain inti yang diturunkan oleh pelatih Ko Hee-jin. Secara khusus, Kang Sung Hyung menyayangkan opposite Red Sparks asal Indonesia, yakni Megawati Hangestri Pertiwi sama sekali tak dimainkan. Padahal Hyundai Hillstead hampir menurunkan semua pemain inti mereka dalam laga melawan Red Sparks. Termasuk sang oposit utama, Leticia Moma Basoko. Usai pertandingan dia mengatakan, kami ingin Mega dan pemain inti lainnya masuk, kata Kang Sung Hyung setelah laga, dikutip dari laman The Spike. Kang Sung Hyung menjelaskan bahwa anak didiknya yang justru tertekan pada awal-awal laga saat para pemain lapis kedua, Red Sparks mampu memberikan perlawanan. Saya pikir para pemain kami berada di bawah tekanan di awal pertandingan. Saya pikir kami bisa lebih rileks setelahnya, ujarnya. Kang Sung Hyung menyayangkan Red Sparks tidak menurunkan pemain inti karena pertandingan tersebut menjadi laga terakhir sebelum kedua tim saling berhadapan pada babak semifinal playoff. Baliknya, Kang yang menurunkan pemain inti ingin melihat kesiapan anak didiknya untuk melakoni pertandingan playoff yang dimulai pada 25 Maret 2025 mendatang. Saya ingin mengecek kesiapan Moma lebih banyak lagi dan dia bisa melompat, kata pelatih Hyundai Hillstead menambahkan. Apa yang disampaikan oleh Kang Sung Hyung bisa menjadi pelajaran bagi Ko Hee-jin yang dalam 3 laga terakhir menurunkan lapis B. Red Sparks justru berbanding terbalik dengan kebijakan Hillstead yang memilih memberikan menit bermain kepada pemain inti untuk menjaga chemistry. Sedangkan Ko Hee-jin fokus kepada menghindarkan pemainnya dari cedera dengan risiko kehilangan ritme bermain pada playoff nanti. Timingnya belum mencapai puncaknya. Kami memiliki 2 pertandingan tersisa. Menargetkan seluruh pemain pilarnya dalam kondisi fit, menyusul cedera dialami Vanja Bukilic dan Park Eun-jin. Untuk menghindari pemain intinya dihantam cedera, pelatih Red Sparks Ko Hee-jin memutuskan untuk mencadangkan dalam beberapa laga terakhir mereka. Megawati Hangestri Pertiwi tidak lagi dimainkan Red Sparks selama putaran ke-6 Liga Voli Korea. Faktor utama pelatih Ko Hee-jin mengistirahatkan Megawati sejak putaran 6 adalah tidak ingin bintang utamanya itu cedera saat playoff final Liga Voli Korea.
Red Sparks dipastikan lolos ke playoff guna memperebutkan tiket ke final melawan Hill State pada 25-29 Maret nanti. Pemenang playoff ini akan menghadapi Pink Spiders dalam perebutan gelar juara Liga Voli Korea musim ini. Saat ini Red Sparks sudah kehilangan Vanja Bukilik dan Park Eun-jin yang mengalami cedera engkel. Kondisi Bukilik dilaporkan lebih parah ketimbang Park Eun-jin. Sejak awal putaran 6, Ko Hae-jin dalam posisi dilema antara memperjuangkan posisi kedua demi mendapatkan keuntungan 2 laga kandang atau mempersiapkan tim dalam kondisi terbaik untuk playoff. Nomor 2 tampaknya jadi pilihan Ko Hee-jin. Sejumlah pemain utama diistirahatkan, meliputi Megawati, Yoon Hye-seon, Nohran, Pyo Seung-ju, dan Jung Ho-young. Dengan mengistirahatkan para pemain tersebut, Red Sparks berpotensi tampil dengan kekuatan terbaik, bahkan bisa bermain dengan full tim apabila pemulihan Bukilik dan Park Eun-jin sesuai harapan. Red Sparks kembali ke persaingan juara Liga Voli Korea setelah masuk peringkat 3 besar pada klasemen akhir fase reguler. Tak heran para pemain Red Sparks begitu senang dan emosional ketika memastikan tiket ke babak playoff. Ko Hae-jin mengingatkan agar Mega dan kawan-kawan tak berlebihan menyambut keberhasilan menembus playoff karena ada target yang jauh lebih tinggi. Aku tekankan kepada para pemain agar jangan kesenangan. Aku menetapkan tujuan untuk menjadi juara, ungkapnya. Bukan bola yang bergoncang, tetapi hati para pemain. Jika Anda tetap rendah hati dan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, Anda akan meraih hasil yang bagus, ungkap Ko Hae-jin. Berikut 5 hal yang harus diketahui soal playoff di Liga Voli Korea. Yang pertama, playoff diikuti 3 atau 4 tim saja, yakni peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat di klasemen akhir fase reguler. Untuk tim peringkat keempat hanya bisa diikuti playoff apabila poin akhir yang mereka raih berjarak 3 poin atau kurang dari tim yang berada di peringkat ketiga. Jika syarat itu tak dapat dipenuhi, maka tim peringkat keempat tak bisa melaju ke playoff. Yang kedua, playoff dipilih terdiri dari 3 tahap berdasarkan hasil akhir klasemen, yakni peringkat keempat menghadapi peringkat ketiga, selanjutnya pemenang tahap pertama menghadapi tim peringkat kedua. Kemudian babak final playoff menghadirkan laga tim peringkat pertama melawan pemenang laga tahap kedua. Jika tak ada tim peringkat keempat, maka playoff langsung masuk ke pertandingan tim peringkat ketiga melawan tim peringkat kedua. Yang ketiga, pada babak playoff jumlah pertandingan yang dilakoni tidaklah sama. Jika tim peringkat keempat mengikuti playoff, maka akan ada pertandingan antara tim tersebut dengan tim peringkat ketiga yang hanya berlangsung 1 kali. Lantaran musim ini tak ada tim peringkat keempat, maka Red Sparks akan langsung menghadapi tim peringkat kedua.